Para wahibin rahimakumullah, manusia dalam hal tawakal bersama kepada Allah dalam hal rezeki ada terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama, manusia yang belum sampai kepada derajat tawakal. Dia sudah tahu bahwa Allah mencipta rezeki. Dia sudah tahu Allah yang menyampaikan rezeki karena nama Allah Ar-Razzaq. Tapi belum sampai dia ke derajat tawakal kepada Ar-Razzaq itu. Nah, karena dia belum sampai kepada derajat tawakal itu, maka dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Ar-Razzaq itu. Nah, ini kelompok manusia yang pertama. Dia hanya berpegang kepada usaha. Ujarnya, kalau kada berusaha, kada akan datang rezeki kepada kita. Kalau kita kada berusaha, kita kada akan dapat duit. Kalau kita kada berumah, kita kada akan dapat benih. Kalau kita kada berkebun, kita kada akan dapat buah-buahan. Nah, dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang belum punya derajat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya orang yang menuhanakan sebab, menuhanakan usaha. Karena ini anggapannya kalau kada berusaha pada Allah hidup. Di mana mencari duit? Di mana datangnya makanan pun kada berusaha. Ada sadar bahwa Allah yang maha mencipta rezeki, maha menyampaikan, dan maha membuatkan sebabnya. Banyak orang berusaha dagang, mati-matian mendagang di petangnya, seolah-olah dagangan ini Tuhannya. Kalau kada berdagang, dia anggap kada bakal dapat duit. Ternyata duit itu datang di luar daripada dagang. Ternyata duit datang sekali lain di dagang. Ia menyangka bahwa kalau pada berdagang, kada boleh duit. Ternyata ada hadiah. Ternyata ada apa yang mendatangkan duit baginya. Satu bukti bahwa Allah kuasa menyampaikan duit kepada kita dengan sebab selain dagang itu. Jadi dagang itu hanya satu sebab. Dari sekian ribu sebab Allah menyampaikan rezeki kepada kita. Jangan berpegang dengan dagangnya itu kalau kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang sudah sampai kepada derajat tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena dia yakin beriman Allah itu Ar-Razzaq. Dia hanya diam di rumah. Dia hanya sibuk beribadah. Dia hanya sibuk belajar ilmu. Dia hanya sibuk mengajar ilmu. Sedikit pun kada ada pikiran-pikiran duniawi, apalagi berusaha dunia. Urusan rezeki 100% aku serahkan hanya kepada Allah. Tugasku hanya beribadah kepada Allah. Kada perlu berdagang, kada perlu berkebun, kada perlu beternak, kada perlu, aku hanya beribadah kepada Allah. Allah dengan namanya Ar-Razzaq pasti akan mengirimkan rezeki kepadaku. Nah, ini orang sampai kepada derajat tawakal yang nomor 2. Contohnya siapa? Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, Maryam, kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada indaha rizq. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Nabi Zakaria bingung, wahai Maryam, dari mana ini makanan? Maka Isa dalam mihrab ada keluar. Isa pada berusaha, Isa pada bermasak, Isa pada mencari makanan. Gimana makanan datangnya? Apa jar Maryam? Min indillah, itu dari Allah. Allah yang mengatur siapa-siapa kan mengatari makanan ke situ. Hari ini nang sebelah masjid belajar, aku nak dari Maryam mungkin makanan. Dan isopnya nang sebelah sana, belakangan hari-hari datang aja makanan kepada Maryam. Ada tahu di usaha. Tugas Maryam hanya ibadah kepada Allah,
urusan rezeki diserahkan kepada Ar-Razzaq, Tuhan yang maha pemberi rezeki itu. Nah, ini orang yang sampai kepada derajat tawakal yang nomor 2. Nah, kemudian lagi derajat tawakal yang paling tinggi, ini tawakal yang nomor 3. Derajat tawakal yang nomor 3 ini orang yang berusaha, berdagang, bertani, beternak, tapi hatinya sedikit pun kada berpegang kepada dagangnya, kepada tanamannya, kepada ternaknya. Dia hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat tawakal yang paling tinggi. Ini kan kada berusaha itu masih di bawah lagi. Yang tinggi itu ini yang berapa? Tapi sedikit pun di hatinya bukan toko ini yang memberi dia rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki lewat sebab toko dagangan ini. Hatinya ada pernah lupa kepada Allah. Data orang batari dingin, dia yakin bahwa duit ini adalah kiriman Allah lewat si bulan dan bulan. Nah, ini orang yang sudah sampai derajat tawakal yang paling tinggi. Nah, jadi ini bukan hanya diam di rumah, bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi derajat tawakal yang tinggi itu orang yang berusaha, tapi usahanya kadang melalaikan dia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Maryam ibunda Nabi Isa. Nah, sewaktu beliau belum mengandung Nabi Isa, tadi di mihrab diamnya. Ada kalau orang masuk ke situ, dikunci. Coba Nabi Zakaria yang punya kuncinya. Setiap hari ada makanan. Ini Maryam berada di makam tawakal yang nomor 2. Setelah Maryam hamil Nabi Isa, ingat, Maryam ini melahirkan Nabi Isa. Melahirkannya bukan di mihrab, tapi di satu tempat, di kebun. Pas di bawah batang pohon kurma. Nah, Maryam melahirkan Nabi Isa. Allah berfirman kepada Maryam, wahai Maryam, goyang pohon kurma itu. Niscaya gubul buat daripada pohon kurma itu. Maryam disuruh menggoyang pohon kurma. Waktu di mihrab tadi Maryam kada bergoyang-goyang pohon kurma, makanannya yang datang. Itu makam Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa, belum hamil. Beliau hanya masih di makam tawakal yang nomor 2. Dan di makam tawakal yang ketiga, Nabi Maryam punya kedudukan yang sudah semakin tinggi di sisi Allah. Begitu melahirkan Nabi Isa, Allah perintahkan uzzi ilaik, goyang pohon kurma itu, niscaya dia akan mengurungkan buah kepada engkau. Disuruh Maryam berusaha, menggoyang terus berusaha, goyang pohon kurma, ya supaya gugur buah. Padahal Allah bisa, seperti di mihrab datang rezeki tiap hari. Jadi Maryam disuruh menggoyang pohon kurma. Artinya apa? Bahwa derajat tawakal yang paling tinggi itu adalah orang yang berusaha, namun usahanya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling hebat, yang paling tinggi. Silahkan bertani, silahkan beternak, silahkan berdagang, tapi jangan sampai usaha-usaha ini membuat kita lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sampai melanggar hukum Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi pertama, kalau kita beriman bahwa Allah itu Ar-Razzaq, kita kadang menunggu rezeki melainkan dari Allah, dan kita tidak menyerahkan rezeki melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, buat iman kepada Ar-Razzaq ini. Nah, yang kedua, kalau kita beriman kepada Ar-Razzaq, ayyakuna sababan liwusulil arzaq ila ibadillahi ta'ala bi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Yes. Bahwa dia yang beriman kepada Ar-Razzaq ini hendaknya menjadi sebab sampainya rezeki-rezeki manusia.
Jadi orang beriman kepada Ar-Razzaq ini hendaknya, kalau sudah beriman kepada Ar-Razzaq ini, dia membuka peluang-peluang kerja. Nah, sehingga dia menjadi sebab datangnya rezeki Allah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kesusahan, datang lawaninya minta bantuan, bantu. Nah, berarti dia orang yang beriman dengan ayat, dia menyebabkan orang dapat rezeki. Dengan ada orang kesusahan, orang kada kawal bayar hutang, orang kada kawal berobat, kita mampu, kita bantu. Berarti kita beriman dengan Ar-Razzaq. Kenapa? Karena jadi sebab datangnya rezeki orang itu melalui kita. Jadi sumber rezeki. Ya, diri orang yang beriman kepada Ar-Razzaq ini jadi sumber rezeki orang lain kepadanya. Jadi rezeki Allah itu mengalir kepada makhluk Allah lewat dirinya. Lewat dirinya. Ini bukan hanya dia yang dapat rezeki, tapi dia sendiri merupakan pengalir rezeki Allah kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kikir dengan hartanya, orang yang kikir dengan perbuatannya, orang yang kikir dengan pemikirannya, jelas jauh daripada iman kepada Ar-Razzaq. Jelas dia kada beriman dengan nama Allah Ar-Razzaq. Karena Ar-Razzaq itu pencipta rezeki sekaligus menyampaikan rezeki kepada orang lain. Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam doa beliau, Allahumma ja'al badani khizanata arzaqil abdan waj'al lisani khizanata qulubi ahli iman. Ya Allah, jadikanlah badanku ini perbendaharaan rezeki badan-badan manusia. Nah, jadi orang kelaparan datang kepada sidin, ada beras. Orang kehausan datang kepada sidin, ada banyu. Orang kehabisan ini datang kepada sidin, ada. Jadi sidin itu seolah-olah menjadi sumber rezeki daripada manusia-manusia yang lain. Nah, inilah bukti orang yang beriman kepada Ar-Razzaq gitu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, walhasil orang-orang yang membuka peluang-peluang rezeki kepada orang lain, itu contohnya orang yang beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq. Nah, para hukama mengatakan, man baqat bihi dunya wa qalla rizquh wa ba'ubat hilatuh fa alaihi ayyuskira ayyuksira min zikri hadal ismil mubarak fa inna Allah yabtahu alaihi abwabar rizki wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ujar para hukama, barang siapa yang sempit dengannya dunia, sedikit rezekinya, lemah daya upayanya, artinya kada perjakian, orang ini hidup susah, kada banyak rezeki, daya upaya kada ada, kemampuan, hendaklah dia memperbanyak berzikir dengan nama Allah Ar-Razzaq. Memperbanyak itu kada ada hitungannya. Baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, baca sebanyak-banyaknya. Yaftahillah, Allah buka atas dia abwabar rizki, pintu-pintu rizki Allah. Allah buka pintu rizki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan dia rezeki tanpa dikira-kira. Jadi ini Ar-Razzaq ini oleh para hukama dikatakan amalan bagi orang-orang yang sedikit rezekinya, supaya rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disuruh memperbanyak menyebut nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq. Kita buka toko misalnya, toko sudah buka, barang sudah disusun, simpun dah duduk, membaca Ar-Razzaq, datangan orang betul-betul bayar. Allah akan mengirim orang-orang untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Cuman tinggal orang waktu pukul apa? Lalu ada beda. Toko sudah dibuka, barang disusun duduk, menghadami pembeli. Baik membaca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ternyata dapat pahala zikir. Nah, jadi ada dunia yang dapat, akhirat didapat.
Ini orang-orang yang berdagang kereta payu, berwarung kereta payu, duduk di warung baca ya Razak, ya Razak. Karena mana TV baik bacaan itu. Apalagi Badung bergantung di nyari dia lagi. Mana ada payu bergantung kalau paling nyaman baterai. Itu teh pasangan sepi sunyi. Pedagang ini berkumpulan ada nama Badung, nama bercaton. Wanita akhirat kau di wawit kada masuk, pahala kada masuk. Hanya kalau mau kalau pun lebih. Kalau sebetasmi, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Itu diibaratkan setiap hari yang mengguyang pokoknya rumah tadi kenal ya Razak guyang. Allah akan menjamin tu sakit alaika rutaban jadiya akan menguburan kurma itu kepada engkau. Dulu sehari 2 kali kada mampan itu biasa. Jadi dulu kada mau amal itu langsung mampan sekali. Nah, lalu kayak obat diminum ambil saya kepala lain amalan nih. Amalannya kayak hirba terus kena ruus amalan apa. Kayaknya harus bisa tertentu kayak nah kata-kata karen lagi jadi ya lainnya. Cuma jangan bahasa kali kalau ada perubahan 2 kali tatap dagang mana payu 3 kali berhenti dengan nah itu selesai sudah beli 3 kali berhenti tarusakan aja baca tarusakan baca jadi jamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang kada dikira-kira dari jalan yang kada disangka-sangka. Nah itu faidah daripada orang-orang yang mengamalkan nama Allah ya Razak itu. Boleh dibaca di rumah, baik dibaca di warung, baca di toko, supir nang rumah ada penumpang baca ya Razak. Semuaan boleh membaca ya Razak ini. Ya bahwa aneh Allah berrizq, Allah bukakan atasnya pintu-pintu rezeki.